wanita dan kami berkumpulkan juga Bunda Haja Turyati. You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring... Selalu rawat diri, makanya dari from a very young age aku suka rawat diri. Nurun. Iya, Nurun gitu. She's such a skincare girl lah pokoknya. Semuanya, selamat berakhir pekan. Saya Kak Arus, hari ini cerah ceria tentunya ditemani oleh Daniel, siap menemani Anda juga di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini, kita akan ajak berbincang, berbagi cerita. Tapi seperti biasanya, yuk kita mojok dulu membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Jadi kalau hari Sabtu Minggu gini biasanya rame berita tentang kawinan juga gitu ya. Ini yang lagi ramai juga adalah mengenai prosesi lamaran, apa udah mau nikah sih sebenarnya? Udah mau nikah ya. Ini salah satu dulu finalis dangdut gitu ya. Namanya Putri Isnari gitu. Salah satu finalis dangdut ya. Kenapa ini viral? Karena dia disunting oleh anak seorang pengusaha batubara di Kalimantan, ya kan, dan juga orang jadi kepo mengenai hantarannya, termasuk juga uang panainya yang jumlahnya WAW, wow, gitu ya. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Uang yang diserahkan pada si pengusaha keluarga besar dari mempelai calon mempelai wanita dan kami berkumpulkan juga Bunda Haja Turyati. Kami bersama untuk mengundang juga di KKI. Kami juga berundang bersama saya Haja Nurhaida, nenek dari calon mempelai pria. Di mana hari ini adalah hari kebahagiaan kita bersama, yang mana sesuai dengan perjanjian kita tempo hari kami akan datang untuk menghantarkan saudari Putri, cucuku Putri, sorry ya nak. Sesuai dengan janji kita akan menghantarkan uang sebesar 2 miliar. Gitu, kalau mau lihat uang segitu banyak, seberapa banyak gitu ya, kalau dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk transferan gitu, itu kelihatan di situ, makanya banyak netizen yang kepo. Jadi Putri ini udah kenalan 3 tahun yang lalu begitu ya, bahkan sering nyanyi juga di sana ya, kalau nyanyi kan juga sering disawer dan lain sebagainya, sampai akhirnya tahun lalu bulan September ya kalau nggak salah tunangan, dan banyak didoakan oleh netizen semoga hidupnya bahagia. Coba kita lihat dulu di postingan Instagramnya, story-nya Putri ya, calon suami Q begitu. Nah terus komentar netizen coba kita baca. 2M. Tapi ini bagus ya, kalau menurut aku tuh namanya uang mahar, uang panai gitu ya, itu kan salah satu bentuk penghargaan gitu nggak sih? Sama ya maksudnya itu juga jadi modal buat si calon istri ini kan. Jadi hartanya dia kan, untuk jaga-jaga, siapa tahu itu dia bisa kembangkan jadi usaha gitu kan. Kalau ada apa-apa itu menjadi ya jaminan gitu ya nggak sih? Ya gitu. Oke, lanjut yang berikutnya ada lagi. Ya Allah, semoga kelak putriku mendapatkan jodoh seperti Putri.
Yang penting uang panainya sama. Oh salah ya. Ya Allah semua ya. Terus itu uangnya langsung dikasih ke putri semuanya ya. Iya iyalah ya, semuanya milik si pengantin wanita ya. Lanjut berikutnya. Masya Allah semoga dilancarkan acaranya ke depannya menjadi keluarga Samawa buat Haja Putri dan Bang Haji Ajis katanya ya. Lanjut berikutnya. Nih, alhamdulillah tadinya lagi galau lihat video ini jadi cair nih. Ya kalau kita lihat acara-acara pernikahan gitu jadi kayak kayaknya pengen juga bahagia ya. Cuman kayak yang lagi jomblo mungkin juga agak sedikit gimana gitu. Tapi kalau buat yang mau nikah gak usah takut kalau lihat berita-berita di luar sana tentang rumah tangga yang anainu gitu ya. Jalanin aja ya kan dengan niat yang baik. Dan kalau bisa juga dengan uang panai yang besar, salah. Oke. Nah kalau yang berikut ini ceritanya seperti apa? 27 tahun menikah gitu ya. Dengan lelaki ke-42 yang deketin. Ada Ibu Atalia alias Ibu Cinta. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Atalia Praratia, istri dari Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat ini akrab dipanggil Bu Cinta karena suaminya selalu memanggil si Cinta. Perempuan kelahiran 1973 ini 7 Desember kemarin merayakan anniversary pernikahan ke-27 dengan memposting momen romantis. Ibu 3 anak yang meraih gelar doktor dengan IPK sempurna 4,00 pada November lalu ini, putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz meninggal dunia pada Mei 2022 akibat tenggelam di Sungai Are Swiss selama 14 hari dan dimakamkan di area pemakaman yang dibangun ayahnya di Bandung hingga didatangkan ribuan masyarakat yang turut mendoakan. Putrinya, Camelia Letita Zahra, yang tertarik pada arsitektur seperti ayahnya ini sedang berkuliah di Newcastle University, Inggris. Serta putra bungsunya Arkana Aidan Misbah yang disebut netizen menggemaskan dan kerap menemani orang tuanya bertugas. Benarkah Atalia sempat berat hati melepas putrinya berkuliah di luar negeri? Dan seperti apa dukungan Atalia terhadap sang suami usai pensiun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ibu Atalia alias Ibu Cinta. Kita udah lama banget gak ketemu. Ibu Atalia masih gini-gini aja gitu, langsing, imut. Bu, kita kan baru lihat kemarin ya, ada postingannya dari Bapak gitu, anniversary ke-27. Iya, gak kerasa banget. Gak kerasa banget? Gak kerasa banget. Betulan. Iya, karena kalau ngelihat anak-anak ya, kok tiba-tiba udah gede aja sih gitu. Apalagi sekarang sudah ada Arkana, saya udah bilang gini, Arka jangan cepet-cepet gede dong gitu, karena bapaknya udah minta lagi nih. Wow. Ayo kita kasih semangat lagi. Dalam suka duka mengarungi kehidupan berdua, semoga Allah selalu menjaga kehidupan kami sebaik-baiknya. Amin. Aduh, ini kalau melihat jalannya percintaan gitu kan, dari mulai GR ya Pak Ridwan Kamil kan disenyumin sama Ibu waktu itu. Bener. Iya, dia tuh suka bilang bahwa katanya aku disenyumin seorang wanita. Padahal kan waktu itu kan aku bagi-bagi brosur ya. Ya pasti senyum lah ya iya kan. Dong, masa sambil kita cemberut kan mungkin banget. Terus tapi dia merasa bahwa ada seorang itu wanita. Itu personal gitu ya ke dia. Banget gitu, saya bilang, oh iya gitu. GR ya kan. Banget. Tapi dari ya kan ada bukunya tuh ya, lelaki ke-42 ya kan, banyak yang deketin. Jadi apa istimewanya Pak Ridwan Kamil ini sebetulnya Bu Cinta? Jadi dia tuh tipe pejuang sejati banget. Apa aja yang dilakukan? Jadi gini deh, kalau misalkan kalau malam minggu tuh suka kan banyak banget tuh yang datang ke rumah. Tapi ada yang duduk di teras, ada yang duduk di dalam, ada yang duduk di ruang TV gitu, ada yang main gitar sendiri, pokoknya gitu. Tapi mereka bertahan gitu. Seolah-olah karena saya belum ada yang memiliki kan gitu ya, jadi semuanya udah cuek aja. Nah Kang Emil tuh enggak, kalau dia tuh tipenya gini, dia harus punya strategi nih gitu. Gimana caranya? Dia bilang nih ke saya, jadi Teh sebetulnya aku deket sama mama Teteh itu katanya, karena itu strategi saya gitu. Karena kalau ibunya sudah didapat maka anaknya itu akan mudah sekali. Jadi kalau yang lain ada di ruang tamu, di teras, apa segala macam, Kang Emil ada di dapur? Di dapur. Jadi dia nggak apa-apa, dia nggak ngobrol sama saya, nggak apa-apa, pokoknya dia dapetin hati mamanya. Nah pada satu masa mama tuh bilang gini, aku lagi gelendotan dong sama mama, jadi aku tiduran di pangkuannya mama. Terus mama tuh bilang, Li, tahu nggak? Mama tuh berharap banget ya, kalau nanti punya jodoh nih Lia nih, katanya. Aku dipanggil Lia dulu tuh. Ini ya, yang pertama pengennya dia lebih tua deh, gitu. Oh gitu mah? Cek. Oke, aku ya cek. kan? Kenapa? Karena mama selalu melihat bahwa saya ini tipenya superior, gitu. Jadi kalau sama lebih muda pasti aku menindas ya. Aduh bahasanya kok tepat banget gitu ya. Terus yang kedua katanya pengennya orang Sunda dong gitu. Ih mama rasis, bukan gitu. Cek, supaya nyambung kata mama gitu. Kalau ngobrol tuh mama nyambung. Masuk mama, masuk oke. tuh. Terus yang ketiga kata mama, apa mah?
Mama kan suka beres-beres ya, suka pengen ngerubah ini, ngerubah itu, pengen ngebangun, coba kalau arsitek kayaknya cocok nih. Gitu. Makin menjurus. Itu bagus banget loh, perasaan cuma satu-satunya arsitek lah dia ini gitu. Aku langsung, wah ada kayaknya nih ada pembicaraan di belakang saya, mungkin seperti itu ya. Jadi yang dirayu ibunya dulu ya. Aslinya dia deketin Mbak di rumah gitu ya, dia deketin mama saya. Jadi ya udah mama jatuh hati, jadi mama begitu deh udah langsung mengarah gitu. Nah, Bu Cinta kan punya anak perempuan nih. Udah ada belum cowok yang punya strategi? Nah, ini ada satu hal nih, saya merasa begini, Zara itu jadi punya apa ya, kalau menurut saya gini, Zara ini jadi standarnya terlalu tinggi. Kita udah sampaikan, karena dia melihat ayahnya, dia melihat kakaknya. Kita yang udah, romantis iya, gitu. jadi itu yang deketin banyak juga, cuma dia bilang, Ma aku kayaknya ini enggak deh. Ma ini, lo gimana sih Zah gitu, kamu, saya agak khawatir sempat ya, ini kamu ayo dong belajar jatuh cinta gitu kan ya, aku takut kan gitu. Dia bilang, ya Ma gimana ya gitu, aku pernah deket juga tapi udah gitu tapi kayaknya kok enggak ya gitu. Terus kata bapaknya, udah Zara kamu nggak bisa gitu menyamakan dengan ayah, dengan kakak gitu ya. Udah sekarang kamu belajar untuk buka diri gitu. Jadi kita tuh yang dorong dia banget. Coba dicek sosial medianya kali Zara kalau dia bisa berpantun dan ngejek tuh agak mirip berarti ya, ada mirip-miripnya. Nah ini kan juga dipanggil Ibu Cinta gitu ya Iya, kan. iya. Itu emang dari kapan sih manggil Ibu Cinta Aduh gini, jadi itu sebetulnya panggilan kesayangan Kang Emil kan sama saya. Jadi Kang Emil tuh kalau manggil saya tuh menyebutnya teteh gitu. Di awal-awal tuh kalau teteh sekarang ya? mamski kan Oh, gitu. Mamski. Astaga, Karena kekinian banget ya. terus udah gitu, terus dia kalau menyebut saya, apalagi di media sosial dan sebagainya itu si cinta aku gitu. Oh di media sosial. Di media si Cinta. sosial gitu. Terus jadi lama-lama masyarakat tuh memanggilnya Bu Cinta. Bu Cinta. Nah aku kadang-kadang juga nggak ngeh gitu. Di awal dulu kan tuh kayaknya udah lebih dari 10 tahun kan manggil itu ya. Jadi pada satu masa aku ingat banget di Kuala Namu nih. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngejar-ngejar. Bu Cinta, Bu Cinta. Aku tuh cuek aja gitu. Terus tiba-tiba dia gini, Bu, Ibu Cinta bukan? Hah? Bukan, saya bilang gitu. Oh maaf ya, kirain istrinya Ridwan Kamil. Iya ya, ini itu saya ya, bilang Jadi gitu ya. ibu tuh nggak tahu kalau Awal tuh enggak gitu, saking saya merasa itu adalah spesial saya dengan Kang Emil aja kan gitu ya, panggilan kesayangan Kang Emil. Nah jadi lama-lama ini rada parah sekarang, justru masyarakat banyak yang nggak tahu nama saya. Oh, iya. Asli ya, taunya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Dia kemana-mana Bu Cinta, Bu Cinta. Tahu nggak nama asli? Nggak tahu gitu. emang ada niat ini tumpengan bubur merah bubur putih. Kayak enggak deh, kasihan mama dong, udah susah-susah cari nama. Iya. Nah ini karena mau tanya, ini 27 tahun nih, mau tanya ya, ini kan 27 tahun dan memang dua-duanya banyak kegiatannya, ya kan? Belum juga mendampingi Bapak itu di pemerintahan, itu kan bukan yang gampang. Banyak godaan, banyak Iya, tantangan. iya. Jadi gimana cara tipsnya itu? Jadi kalau saya tuh gini, kalau saya merasa saya beruntung sekali punya Kang Emil. Ada, pasti dia bahagia banget di bawah itu. Lagi nonton ya? Jadi karena gini, kalau misalkan Kang Emil tuh dia cuma bilang sama saya, Teteh, saya tuh yakin banget dengan Teteh, dengan kemampuan Teteh dan sebagainya. Jadi Kang Emil tuh merasa bahwa saya setiap tantangan saya bisa lalui itu gitu, dengan segala kesulitannya. Termasuk yang paling berat itu waktu kehilangan Ariel ya. Tapi pada intinya Kang Emil cuma ngasih saya 2 aja sih. Dia bilang gini, Teteh mau ngapain aja terserah. Tapi yang pertama adalah keluarga harus tetap jadi nomor 1. Yang kedua, jaga nama baik keluarga. Udah gitu aja. Setelah itu mah gimana Teteh? Karena tahu banget saya bisa mampu untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi gimana mengatur waktu itu gimana kan? Ya kan harus berarti ya harus ikut organisasi juga ya kan? Iya. Terus gimana? Jadi gini, saya tuh kan saya memang seneng banget di organisasi. Saya justru organisasi lebih banyak ke sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan itu saya banget gitu. Nah tapi berjalan dengan waktu, Kang Emil yang memahami saya akhirnya gitu. Saya juga pernah, ini yang mungkin orang-orang agak nggak yakin gitu. Teh Atalia tuh pernah jadi pembina geng bermotor loh gitu ya. Jadi kita punya namanya Om Berko. Om Berko itu organisasi organisasi bermotor di wilayah Jawa Barat itu yang hitam-hitam gitu loh baju-bajunya. Itu gitu. cowok cewek? Cowok cewek dan rata-rata dari dunia pendidikan dan sosial gitu. Jadi ada guru, ada dosen dan segala macam gitu. Jadi kita agak tenang sih di situ. Nah cuman ya maksud saya itu Kang Emil tahu banget dan akhirnya dia yang memberikan ruang saya. Oh silahkan Teteh kalau suka motor-motornya silakan gitu. Teteh mau apa aja boleh kok. Karena itu tadi Kang Emil merasa bahwa aku bisa membagi waktu gitu. Jadi saya tuh caranya adalah saya berusaha untuk agar supaya saya bisa terus terkoneksi dengan Kang Emil. Kayak sekarang Kang Emil di mana, saya di mana gitu ya. Itu gimana? Ya saya pertama harus izin tentu saja. Kang Emil, Teteh boleh ya, Teteh ke Jakarta ada begini-begini misalkan gitu. Atau Teteh mau keluar kota apa? Oh kata Emil oke gitu. Kita kontakkan. Sekarang udah teknologi dong, bisa di video call segala macam gitu. Jadi dia nggak ada masalah juga gitu. Bahkan tadi juga
Kang Emil boleh nggak kalau sampai nginep gitu kalau kita kemalaman? Oh nggak apa-apa, nanti kita kontakkan aja ya gitu. Ini kan sama-sama sibuk ya, pernah nggak ada masa di mana jarang ketemu atau susah ketemu? Enggak, jadi sebenarnya gini, karena saya sudah terbiasa ya, itu tuh dari semenjak awal nikah. Kan bisa dulu tuh, Kang Emil ke Amerika kan, saya tuh selesai sekolah dulu tuh. Ada LDR ya? LDR dulu, terus akhirnya nyambung, bergabung gitu. Nah jadi udah dari prosesnya udah lama banget gitu, jadi kita udah biasa berjauhan gitu, tapi ya terkoneksi terus. LDR-nya nggak pernah sampai mungkin tahunan nggak, kita tuh cuma berapa bulan gitu, atau kalau sekarang kan paling cuma 3 hari gitu Kang Emil, kan lagi ngurusin IKN tuh, Iya. ya udah 3 hari ketemu lagi, terus bareng-bareng, tapi kita bikin quality time aja sih. Oke. Ada don'ts-nya nggak, boleh kasih tips? Don'ts-nya dalam berhubungan tuh ya nggak boleh pantang banget. Oh pantang banget gini, kadang-kadang perempuan itu suka lupa untuk berhenti bicara. Ada, benar nggak sih? jadi Kang Emil tuh gini, Kang Emil tuh kadang-kadang dulu aku suka kesel banget karena kalau bayangin kita kan sibuk, sama-sama sibuk. Tiba-tiba pulang ke rumah kan aku banyak banget nih perempuan tuh suka pengen ngeluarin kata yang banyak banget kan. Jadi pulang ke rumah tuh aku kayak, Kang Emil, gitu. Terus dia gitu kan. Sakit hati dong kita gitu. Terus ternyata kita tahu, ternyata ada penelitian ya laki-laki 7.000 gitu kan, perempuan tuh bisa 20.000, 30.000 kata sehari. Akhirnya saya bilang, oke, saya harus tahu kapan harus berhenti. Nah itu, jadi don'ts itu harus tahu kapan harus berhenti. Jadi kalau begitu berhenti gitu ya. Oke. Terus apa lagi yang don'ts yang kedua? Kalau don'ts yang kedua adalah berprasangka terlalu jauh gitu. Oh, terlalu buruk jangan gitu. berprasangka terlalu Karena jauh. ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemana aja, sama siapa aja, tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua, misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi. Hatinya silahkan memilih orang lain, misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu gemes sama ya. Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Sampai kadang-kadang gini ya, dulu inget banget waktu awal Kang Emil jadi wali kota waktu itu. Kan orang belum begitu mengenal saya. Jadi kalau kita lagi foto-foto sama warga tuh kan suka foto gitu, peluk-peluk. Terus aku tuh kadang-kadang selalu di sebelahnya kan gitu ya. Terus sampai pernah ada ibu yang narik aku gitu, ibu gantian dong, katanya gitu, kok ibu di situ terus? Hah, saya istrinya. Saya istri, itu istri saya, kata kami gitu. Itu awalnya asli kayak gitu ya, jadi maksud aku ya ampun gitu ya. Dia itu banyak banget ya, jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan, ia bilang, Kang Emil, aku siap menjadi istri kedua gitu-gitu. Aduh, itu kadang-kadang dulu sempet sih sakit hati di awal ya. Awal-awal Kang Emil jadi wali kota tuh sempat ya ampun kok gini amat sih gitu ya. Ada cemburu juga, tapi lama-lama kita berproses ya. Saya mungkin merasa bahwa wah itu tuh rasa sayang warga masyarakat sama Kang Emil gitu. Selama Kang Emilnya nggak ada hati, nggak ada perasaan apa-apa ya nggak ada ini juga, saya nggak harus merasa khawatir juga. Tapi Bu gitu. Cita waktu itu sempat menyampaikan itu nggak ke Kang Emil? Kan kadang-kadang ya ini pasangan berdua gitu, tapi begitu yang satu mungkin lebih dikenal ya itu ada merasa tersisih kan, kadang-kadang mau foto tersingkir istrinya. Tersingkir iya. Sempat disampaikan? Sempat sih waktu itu, cuman Kang Emil justru gini, Kang Emil tuh gentleman banget. Jadi kalau dia kayak gitu, bahkan kalau lagi dia ke warga masyarakat terus selalu nempelin aku, sini dia pegang aku, terus misalkan ada ibu ini ada istri saya, kata Kang Emil, oh ya maaf gitu ya. Jadi Kang Emil menghargai saya, jadi itu yang membuat saya merasa oh ya udah gitu, saya juga nggak masalah. Pantes Zara bingung cari jodohnya ya. Nyari yang kayak gini susah soal zaman sekarang. Iya gak sih? Ada artikel lagi nih sekarang ya, Kang Emil kan kemarin juga nih alhamdulillah Ridwan Kamil bahagia usai pensiun dari Gubernur Jawa Barat. Atalia sampai sujud syukur gara-gara ini. Iya jadi gini, kalau di dunia politik kan keras banget ya, saya melihat, saya mendampingi Kang Emil itu 10 tahun dan saya ikut terjun langsung. Pada saat Kang Emil kampanye, saya pun ikut mengkampanyekan Kang Emil. Jadi agenda saya sepadat Kang Emil gitu. Jadi mungkin orang mengatakan ini pernah waktu zaman Kang Emil mau jadi gubernur, itu karena saya saking begitu masifnya berkeliling, itu sampai orang menyangka saya yang mau jadi gubernur ya kan gitu. Saya bilang, bukan, suami saya, oh maaf gitu ya. Nah jadi itu saking saya begitu support, karena gini, ketika awal Kang Emil ingin jadi wali kota, menyampaikan kepada saya katakan, Kang Emil, ngapain sih, saya bilang, apa yang Kang Emil cari gitu. Secara maksudnya
profesi Kang Emil tuh waktu itu sudah dapat banyak sekali penghargaan di bidang arsitektur. Karya-karyanya menyebar di Amerika, di Tiongkok, di mana-mana gitu ya. Saya bilang ngapain, secara finansial juga cukup. Kita maksudnya cukup tuh kita mau kemana kita punya, Ada kita lah gitu. rumah, ada. Maksudnya ngapain gitu. Tapi Kang Emil bilang, teh aku tuh gelisah gitu. Jadi laki-laki itu mungkin butuh tantangan juga ya. Dan dia merasa bahwa saya punya ilmunya kok, kayak nggak melakukan sesuatu untuk Bandung tercinta pada waktu itu. Terus, nah saya bilang, ngapain sih, saya masih belum menerima. Jadi semua orang mendukung, saya enggak. Terus akhirnya diajak saya ke pelosok-pelosok. Saya melihat situasi itu pertama kali saya jatuh cinta pada dunia sosial kemanusiaan. Jadi saya diajak, saya bertemu dengan masalah, saya bertemu dengan misalkan sampah yang menggunung, masyarakat yang menangis. Itu kemudian saya luluh. Saya bilang, ya Allah ini ya ternyata yang diperjuangkan Kang Emil. Saya bilang, ya udah, aku bilang, Kang Emil siap, aku akan bantu Kang Emil sepenuh hati. Yang total langsung? Total. Selama Kang Emil lurus dengan tujuan, saya siap bantu. Dari situ saya terjun secara langsung. Dan dari situ Kang Emil merasa bahwa saya merasa satu tim. Nah jadi saya tuh gini, saya merasa bersyukur tuh karena Kang Emil menghargai saya sebagai perempuan yang juga punya peran gitu. Jadi Kang Emil dulu tuh aku ingat banget dia bilang gini, Teteh, aku tuh butuh Teteh banget gitu. Jadi maksudnya gini, dulu kan maksudnya saya tuh mungkin kalau kata Kak Emil gitu, Teteh tuh leadershipnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi saya tuh senang mengatur, senang memanage gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menempatkan diri karena saya sebagai istri gitu. Ketika suami saya katakan gini, Teteh, saya butuh Teteh, Teteh selalu berada di samping saya, support saya, siap. Saya nggak perlu menjadi matahari kembar gitu. Nah, pada masanya Kang Emil berbeda. Nah sekarang Kang Emil bilang, Teteh ini, this is your time, silahkan gitu. Nah jadi sekarang saya berusaha untuk menemui takdir saya sendiri gitu ya. Nah tapi gitu, ketika selesai dalam politik, itu kan banyak sekali yang terkena kasus dan sebagainya. Itu saya sujud syukur karena alhamdulillah husnul khotimah itu. Karena setiap perjalanan 5 tahun itu tentu waduh banyak banget Harus hati-hati cobaannya, ya kan. tantangannya segala macam, dan saya bersyukur Kang Emil tetap teguh pendirian gitu ya, nggak macam-macam. Terus saya merasakan begini, yang paling penting adalah masyarakat merindukan sosok pemimpin seperti Kang Emil. Jadi sekarang ini nih, aduh banyak banget warga yang ke saya, termasuk juga mungkin ke Kang Emil segala macam. Ibu kapan dong balik lagi gitu, Kang Emilnya kapan dong kesini lagi, di Jawa Barat lagi. Itu udah kayak yang gitu. Kayaknya ya Rasanya udah. itu ya kepuasannya ya. Karena itu sebetulnya itu tujuan kita. Kita kan ingin masyarakat bahagia aja sih gitu sih. Bu Cinta ini kan mendampingi suami di pekerjaan yang itu tadi. Seperti berjalan di tipis ya, lapisan es yang tipis gitu Iya, kan, iya, harus betul. hati-hati. Betul, betul. Amalannya apa aja? Amalan? Amalan doa ibadahnya apa tuh kalau buat jaga suami? Kalau saya sih gini, saya tuh dari sejak gadis dulu, saya biasa puasa Senin Kemis. Itu sampai sekarang tidak terputus, kecuali mungkin kalau perempuan dia ada menstruasi dan lain-lain. Kemudian juga apa ya, karena saya gini, orang tua saya mengajarkan saya bahwa kejujuran itu jadi nomor 1 gitu. Itu akan ada pergulatan batin, meskipun orang katakan itu white lies itu penting untuk sana. Itu waduh pertentangan batin banget, karena dari dulu begitu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan yang akan menjaga kita, Allah yang akan menjaga kita. Jadi saya merasa ya udah saya merasa pada saat setiap kali saya sulit, saya minta sama Allah, Allah kan berikan peluang kok, berikan jalan kok gitu. Jadi udah berserah Ibadah. diri saja. Oke, sekarang kita describe foto ya. Foto yang pertama. Ini buat Ibu Cinta dan juga Pak Emil, ini adalah masa-masa yang paling berat gitu ya. Nggak mudah orang tua itu didahului oleh anaknya gitu. Iya. Tapi kan ini ya Takdir. perjalanan untuk belajar ikhlas gitu ya. Iya. Gimana bisa melewati itu berdua? Saya sempat sih gini ya, ini proses ini tuh sulit sekali saya untuk menghilangkan rasa yang begitu berat di dalamnya. Terutama ketika saya sudah mencapai pada titik bahwa saya sudah rela, ikhlas, Kang Emil belum. Jadi itu tiap malam dia masih gak bisa tidur, masih membayangkan, itu saya yang harus mendampingi Kang Emil tuh luar biasa ya. Karena gini, bagi seorang ibu, kehilangan seorang anak laki-laki ada seperti kehilangan pelindungnya gitu ya. Tetapi bagi seorang bapak, seorang ayah, seolah-olah seperti kehilangan masa depan gitu. Jadi Kak Emil bilang, Teteh, aku ngapain ya begini-begini? Saya cari apa misalkan dari sisi pekerjaan, saya punya cita-cita, tapi ini buat siapa gitu. Jadi aduh saya rasanya ya Allah gitu. Dan sebetulnya begini, mungkin bagi orang-orang yang pernah merasa kehilangan ya, itu tidak pernah kemudian hilang 100%. Dia hanya mungkin tertutupi oleh kesibukan lainnya, tapi dia akan hadir pada saat-saat tertentu begitu. Jadi saya kadang-kadang juga selalu tercekat gitu kalau mengingat ARL, karena dia itu begitu indah justru pada saat sebelum dia meninggal.
kan dia tuh sempet yang ya namanya juga anak sekolah, anak remaja yang dia tuh aktivis banget ya di kampus ya, dulu zaman sekolahnya di OSIS segala macam, jarang ada di rumah kan. Pada satu masa dia bilang, mama aku mau pulang ke rumah pribadi aja boleh nggak gitu, kita di rumah dinas tuh. Kenapa? Aku kok nggak nyaman ya mama menggunakan fasilitas negara gitu, aku pengen mandiri deh mah, dia bilang gitu. Yakin kalau bisa? Oke. Dia pindah ke rumah pribadi, itu prosesnya. Kemudian setelah itu pada saat kita ada momen bersama ngobrol, dia bilang, mah aku nih harus ngejar ya urusan kampus ya, harus ngejar skripsi dan sebagainya, TA-nya. Ya udah trail kampusin aja dulu. Ayo kita saling mendorong, karena waktu itu saya lagi kuliah juga S3, dia sama-sama, yuk kita sama-sama. Jadi dia baru balik itu pulang ke rumah dinas. Tiap hari dia datang lewat ke kamar, dia peluk saya. Jadi makanya pas terakhir itu masih kerasa banget apa pelukan itu. Gitu. Sekarang saat-saat apa biasanya itu kembali muncul? Random sih. Saat hari besar pastinya juga. Iya. Dan Kang Emil ini kan juga tadi sudah jadi gubernur, masa jabatannya sudah berakhir. Itu kan berarti kan sudah tidak kesibukannya jauh berbeda dengan dulu. Itu kan juga pernah muncul masa-masa. Ini ada momen justru yang saya berpikir juga sama dengan Kang Emil. Teteh, kita tuh alhamdulillah ya masih ada waktu 1 tahun lah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ternyata nggak begitu. Kita justru sama sibuknya seperti waktu Ya, lalu. biasanya. Karena ternyata Kang Emil kan sekarang ngurusin IKN ya. Dia sering banget ke sana dan saya melihat itu dunianya banget. Jadi karena Kang Emil tuh karena gini, ada momen-momen dia mengkerut gitu itu di zaman dulu ya. Sekarang dia kayak gini, kayak happy banget. Jadi kalau misalkan, teh, aku mau ke IKN. Wah, gimana Kak? Wah, jadi di sana tuh begini, dia ceritain terkait dengan Passionnya dapet tuh ya. passionnya dapet. Ya, dia memang dunianya di situ kan. Jadi saya tuh istilah kalau orang Sunda tuh regreg, saya nggak khawatir lagi karena dia memasuki dunia yang dia cintai gitu. Terus dia bilang, kok aku bahagia ya sekarang. Dia bilang gitu ya, dan kesibukan lain. Jadi saya merasa bahwa ya seperti sekarang aja, Kang Emil ikut yuk. Aduh nggak bisa teh, aku harus garuk apa segala macam. Jadi memang Ya, Kang Emil tetap padat sibuk. ya, tetap padat. Ngomong-ngomong kan dulu waktu ngajak nikah janjinya mau ngajak Ibu Cinta keliling dunia. Aslinya begitu. Udah belum? Udah. Alhamdulillah. Jadi setahap demi setahap dia sebagai laki-laki, saya bersyukur gitu. Dia janji yang sudah dia Lontarkan. ucapkan itu dia lakukan. Dan, Ada satu negara yang belum? oh ada Apa? Bosnia belum, Bosnia atau belum. Afrika belum. Afrika belum. Itu masih Afrika belum sama sekali Dalam rancangan bahkan. ya. Tapi udah lebih dari 100 kota dunia ya. Sambil kita udah- lihat-lihat ini ya, bangunan-bangunan ya. Iya, karena Kang Emil tuh, dia ini banget sih. Dia maksudnya, dan dia ngajarin sama, apalagi sama Zara tuh, tiap kali ke satu tempat tuh dia Sharing. langsung, teh ini tuh gini. Jadi kadang-kadang kita harus sabar ya, karena mereka motoinnya bukan kita gitu. Bukan motoin wajah orang atau gimana. Mereka fotonya sudut-sudut gitu ya. Atapnya, dindingnya, lantainya, ya ampun. Sebenarnya Sambungan-sambungan di iya. tiang gitu yang dipoto. bener banget. Oke, nah ini yang berikut kita lihat ini seperti apa sih kebersamaannya dengan Arka. Ini si bungsu ya, kita lihat yang berikut. Karena joget. Ini terkait dengan jadwal berenang ya untuk RW 0105 ya, betul? Siap Bapak? Betul. Jadi bagaimana menurut Bapak? Apakah jadwalnya sudah siap untuk hari Minggu saja? Siap? Senin. Oh, Senin saja.